Tampaknya Nabi Sulaiman sedang tidur sekarang. Siapa yang berani untuk mengetahui hal itu? Lihatlah, Raja Sulaiman telah menghukumnya karena ia malas dalam melaksanakan pekerjaannya. Kamu mengerti itu? Ya, ayo kita bekerja. Jangan sampai kita disiksa seperti dia. Lihatlah, ia sedang menunggu siksaan yang berat yang akan dijatuhkan oleh Nabi Sulaiman. Hei, lihat di sana. Ia berusaha untuk mengetahui apakah Nabi Sulaiman tidur atau tidak. Maka dia dengan tiba-tiba terbakar. Benar-benar ini tidak masuk akal. Tidak mungkin seorang jin pun bisa melihat Raja Sulaiman. Wahai sekalian jin dan manusia, adakah di antara kalian yang mau menjadi perantaraku pada Raja Sulaiman? Apa yang dikatakan oleh orang bodoh itu? Ia meminta hal yang tidak mungkin. Tidak mungkin bagi seseorang untuk memberi syafaat kepada yang lain. Ya, Nabi Sulaiman bertindak adil. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين صدق الله العظيم. Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, dan keduanya mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Dan Sulaiman telah mewarisi Nabi Daud, dan ia berkata, wahai manusia, kami telah diberi pengertian tentang ucapan burung-burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya, semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sesungguhnya Allah telah memberi kalian kemenangan, dan kita tidak pernah kalah dalam setiap pertempuran. Tentara kita sangat kuat, dan hanya pasukan kita yang menggabungkan setiap jenis yang ada di muka bumi ini. Ini adalah pasukan yang diwarisi Nabi kita Sulaiman alaihissalam dari ayahandanya Nabi Daud alaihissalam, ya kan? Walaupun Nabi Sulaiman alaihissalam sangat kuat dan kerajaannya sangat luas, tapi beliau banyak beribadah kepada Allah dan bersyukur atas apa yang dianugerahkannya pada beliau. Betul, dia seorang hamba yang baik dan bersyukur dan berlaku adil. Tuanku Baginda Raja, di luar ada 2 orang wanita menunggu dan ingin bertemu untuk menghadap Baginda. Sulaiman berkata, bawa mereka masuk. Tuan-tuan putri, dipersilakan menghadap Baginda Raja. Dia adalah anakku, wahai wanita jahat. Dia adalah anakku. Sulaiman berkata, diamlah kalian berdua, bicaralah satu persatu. Apa permasalahannya? Wahai Tuanku, saya dan wanita ini telah meninggalkan 2 bayi kami di atas sebuah batu besar. Akan tetapi, seekor serigala memakan bayinya, dan dia ini tidak mau mengakuinya.
malah ingin mengambil anak saya, tuanku. Bukan, bayi ini milikku. Dia adalah anakku. Bayi dia dimakan serigala, tuanku. Dengan seizin Baginda, apakah kalian memiliki cukup bukti? Tidak. Tidak, tapi dia adalah bayiku. Masalah ini kami serahkan pada keputusan Baginda. Sulaiman berkata, "Wahai Panglima, ambil bayi itu dan potong menjadi 2. Dan berikan kepada mereka masing-masing bagiannya." Berikan bayi itu. Jangan, lepaskan dia. Dan jangan kau potong. Dia adalah anaknya. Aku mohon dengan sangat. Aku mengundurkan diri dari dakwaanku. Sulaiman berkata, "Wahai Panglima, berikan bayi itu untuk wanita ini. Ia adalah anaknya. Aku telah menguji keduanya. Hati ibu ini telah tergerak, sedangkan yang kedua, hatinya beku." Terima kasih, wahai Nabi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sungguh mengagumkan. Ini adalah hikmahnya para nabi. Bismillahirrahmanirrahim. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentara dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nabi Sulaiman alaihissalam bisa mengendarai angin dan ia telah pergi ke berbagai negara. Betul. Dia telah mengunjungi banyak negara dalam 1 jam saja. Kita tidak sanggup melakukannya. Dia adalah kehendak Allah. Allah menunjukkan segala sesuatu baginya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka kami tundukkan angin padanya yang berjalan dengan cepat sesuai dengan perintahnya, dan Syaiton yang membangun istana, dan yang menyelam di lautan, dan Syaiton yang lain yang terkurung dalam rantai besi ini adalah pemberian kami. Kamu berikan kepada yang engkau kehendaki, atau kamu tahan tidak ada perhitungannya, dan sesungguhnya ia dekat kami yang mempunyai tempat kembali yang mulia di sisi akhirat. Maha suci Allah. Sesungguhnya Allah memberikan nikmat yang banyak kepada Nabi Sulaiman. Walaupun begitu, dia rajin beribadah tanpa seorang pun mengetahuinya. Nabi Sulaiman alaihissalam selalu berkata bahwa bajunya yang berhiaskan emas permata tidaklah lebih bagus daripada warna-warni bunga. Iya, ia beranggapan bahwa bunga adalah ciptaan Allah dan pakaian adalah buatan manusia. Ia berendah diri dan menghormati semua orang. Nabi Sulaiman alaihissalam sedang memeriksa kondisi tentaranya. Lihatlah, dia memberi isyarat untuk berangkat. Angin apakah ini? Nampaknya Nabi Sulaiman akan lewat sini. Iya, aku mendengar suara kaki-kaki tentaranya. Wahai semut-semut, masuklah ke sarang-sarang kalian, agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedang mereka tidak menyadarinya. Iya, ayo. Cepat. Cepat, ayo, cepat, ayo. Cepat, ayo masuk, ayo, iya. Dan Sulaiman alaihissalam, ia selalu berjalan di depan pasukannya sambil memandang ke bawah. Maka ia mendengar perkataan semut itu. Kemudian dia tersenyum dan tertawa sambil memuji kepada Tuhan. Lihat, Nabi Sulaiman mendengar perkataan kita dan tersenyum. Dia takut kepada kita dan tidak akan menginjak kita.
Saya tahu itu. Akan tetapi saya takut tentaranya akan menginjak-injak kita. Dan mereka tidak akan merasa. Terima kasih, wahai Nabi Sulaiman, wahai Nabi yang agung. Bismillahirrahmanirrahim. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak Nabi Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lindungilah Nabi Sulaiman ya Tuhan. Iya, semoga dia tidak menanyakan Hudhud. Nabi Sulaiman mencari Hudhud. Hudhud tidak ada di tempatnya. Raja Sulaiman bertanya di mana Hudhud. Wahai Nabi yang mulia, tadi Hudhud bersama saya untuk melakukan penyelidikan. Akan tetapi dia menghilang dan belum kembali. Nabi Sulaiman tahu Hudhud tidak hadir. Karena itu dia akan menyiksanya dengan siksaan yang berat. Bismillahirrahmanirrahim. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Sungguh aku benar-benar mengazabnya dengan azab yang berat dan benar-benar menyembelihnya, atau benar-benar ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nabi Sulaiman telah pergi ke istananya dan dia sibuk memikirkan Hudhud. Nabi Sulaiman marah sekali. Mungkin ia akan menyembelih Hudhud. Aku benar-benar takut akan kemarahan Nabi Sulaiman. Akan tetapi dia mengusap kepalaku. Maka hilanglah rasa takutku. Hudhud sangat berharga karena dia adalah anggota Dewan Penyidik. Hudhud sering bermain-main. Bahkan Nabi Sulaiman juga sering mendengarkannya. Ya, Nabi Sulaiman pernah berkata kepadanya, "Hai Hudhud, ada waktunya untuk main-main dan ada pula waktunya untuk serius, dan jangan kau campur aduk." Dari mana saja engkau, Nabi Sulaiman, sudah tahu ketidakhadiranmu? Belum puaskah kamu dengan bermain-main? Cepat, temui Raja Sulaiman sebelum ia mengetahui kedatanganmu. Ayo Hudhud, cepat sana kau temui Nabi Sulaiman. Aku akan pergi menghadap baginda Raja Sulaiman. Salam sejahtera untukmu, wahai Nabi Allah. Assalamualaikum, wahai Nabi Allah.
Sulaiman berkata, "Dan bagimu juga kabar apa yang engkau bawa?" Aku telah mengetahui sesuatu yang engkau belum ketahui dan kubawa padamu dari negeri Saba suatu berita penting. Betul Nabi Allah, aku telah datang dari kerajaan Saba dengan membawa berita yang penting. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka dan dia dianugerahkan segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapatinya dan rakyatnya menyembah matahari. Dan syaitan-syaitan telah menghiasi perbuatan mereka lalu menghalanginya dari jalan Allah sehingga mereka tidak mendapat petunjuk dan mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa-apa yang terpendam di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa-apa yang disembunyikan dan apa-apa yang dinyatakan. Allah, tiada Tuhan yang disembah selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang besar. Lihatlah oleh kalian, Nabi Sulaiman tercengang memikirkan perkataan Hudhud. Hudhud telah berusaha untuk menerangkan dengan jelas. Dan sekarang dia mendapatkan kepercayaan kita semua. Hudhud beriman kepada Allah. Lihatlah, Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum. Dan dia juga berkata kepada Hudhud. Sulaiman berkata kepada Hudhud, "Akan aku lihat apakah kamu jujur dalam perkataanmu atau termasuk orang-orang yang berdusta." Lihatlah, Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum. Dia meminta kertas dan pena. Dia menulis sepucuk surat dengan cepat dan ringkas. Ia menyerahkan surat itu kepada Hudhud. Tunduk dan patuh kepadamu, Baginda. Benar, Sulaiman telah menulis surat kepada Ratu Balkis sambil berkata kepada Hudhud, "Pergilah dengan membawa surat ini, lalu jatuhkan kepada mereka, kemudian berpalinglah darinya, lalu perhatikan apa yang mereka bicarakan." Benar, dia mengajak masuk Islam. Salawat salam selalu terlimpah atas junjungan Nabi akhir zaman, bawa ke jalan yang terang lewat sabda dan firman. Kau sebar ajaran Tuhan, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad. Nabi terakhir, Nabi akhir zaman, Nabi penutup dari semua nabi-nabi.